Ya, pemirsa masih bersama kami di Market Review dan kita masih membahas ekspansi PT Puri Global Sukses Tbk pasca melakukan IPO. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana profil dari PT Puri Global Sukses Tbk yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Dengan kode saham atau kode emiten Puri, kemudian juga ada jumlah saham IPO pemirsa, di mana 20% dari modal ditempatkan. Kemudian juga ada underwriter-nya PT Panin Sekuritas Tbk, kemudian tanggal IPO-nya di 8 September 2020. Harga IPO di Rp170 per saham, kemudian dana hasil IPO di Rp34 miliar. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat penggunaan dana penawaran umum perdana saham, di mana tadi dana hasil IPO mencapai Rp34 miliar dialokasikan kemana saja. Ya, secara dominan ini 96,6% digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal anak usaha perseroan, kemudian 3,4% digunakan untuk modal kerja perseroan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bagaimana kepemilikan saham PT Puri Global Sukses Tbk sesudah melakukan IPO. Di mana PT Bumi Kreasi Baru dengan persentasenya di 76,80%, kemudian juga ada Eko Saputra Wijaya di 0,08% dan David Tantri di 0,08%, Wagiman di 0,08%, Heli Saputra di 0,08% dan masyarakat di 20% pasca melakukan IPO. Ya, dari kepemilikan saham berikutnya kita akan coba lihat juga bagaimana posisi aset, liabilitas, dan ekuitas PT Puri Global Sukses Tbk. Ini data per 30 Mei 2020 dari posisi aset di Rp187,688 miliar. Kemudian dari sisi liabilitas di Rp111,778 miliar. Sementara dari sisi ekuitas ini mencapai Rp75,910 miliar. Posisi aset, liabilitas, dan ekuitas PT Puri Global Sukses Tbk. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Eko Saputra Wijaya, Direktur Utama PT Puri Global Sukses Tbk, dan juga Bapak Heli Saputra, Direktur PT Puri Global Sukses Tbk. Pak Eko, Pak Heli. Ya, Pak. Ya, dari kegiatan IPO yang dilakukan ini mengalami kelebihan permintaan, Pak, 1,5 kali. Artinya respon dari para investor cukup baik terhadap Puri. Dari pandangan Puri, apa yang menyebabkan para investor ini meminati saham Puri, Pak Eko? Kami bersyukur bahwa dalam kondisi makroekonomi dan industri properti yang penuh tantangan ini, kami masih dapat melakukan IPO dan mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Pada masa penawaran umum yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2020, perusahaan menawarkan 200 juta saham baru atau 20% dari model store dengan harga penawaran Rp170 per saham. Sehingga total dana yang diperoleh dari IPO adalah sebesar 34 miliar. Pada masa penawaran umum tersebut, pemegang saham Puri mengalami kelebihan permintaan ya untuk subscribe sampai mencapai 1,5 kali lipat dari total saham yang ditawarkan. Dan pada catatan perdana saham Puri bagi ini juga mendapat respon yang sangat baik, di mana terjadi kenaikan harga saham dibanding harga IPO. Ya, dari pandangan Puri, Pak Eko, apa yang membuat dari investor optimis? Apakah memang ini dari sisi bisnis yang dijalankan, lokasi pengembangan, ini prospeknya akan jauh lebih baik ke depannya? Kami melihat, ya, dari investor, karena kita berdiri di Kota Batam dan selama ini proyek yang kita kembangkan dapat respon yang sangat baik ya. Itu salah satu dari penilaian dari investor ya. Dan melihat akan datang itu ke depan kami akan launching proyek
yang lebih besar, lebih berkembang yang properti yang di apartemen dan high-rise building. Itu salah satu efek ya, dari peminat dari investor. Baik, saya beralih ke Pak Heli. Tadi dari grafis yang sudah kita sampaikan Pak Heli, ini alokasi dari dana hasil IPO 96,6% digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal anak usaha perseroan ini. Bisa dijelaskan tidak Pak Heli untuk anak usaha perseroan untuk penyertaan modal dan ini juga untuk dialokasikan kemana saja nantinya? Oke. Jadi kita pendanaan yang 34M ini direncanakan 96%-an yang akan kita gunakan untuk penyertaan modal di identitas anak kita di PT Puri Karya Bersama. Selanjutnya PKB Puri Karya Bersama ini digunakan untuk pembelian lahan yang 2,4 hektaran pas di Kota Batam. Selebihnya sebesar 3,4% akan digunakan untuk modal kerja di Puri Global Sukses. Baik, untuk Puri Karya Bersama ini bergerak di bidang yang sama seperti dengan Puri Global Sukses? Betul, di developer juga. Ya. Ya, nah lahan ini akan digunakan untuk pembangunan Monde City yang berkisar lebih kurang 3.000 unit apartemen dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Kapan pembangunan akan dimulai, Pak Heli? Rencana kita memang di akhir 2020, 2021, awal 2021 kita akan mulai. Dengan target selesai Pak dan beroperasi, mungkin juga target penjualannya? Kalau kita untuk yang Monde City, memang jangka waktu kita total hampir lebih kurang 5 tahunan. Nah, kalau untuk pemasarannya, karena kita pasti tengah-tengah kota Batam dan dikerumunin oleh kantor-kantor penting ya, seperti kantor BI, kantor wali kota, kantor daerah, kepala daerah, semua di sini. Jadi target kita memang juga banyak ke arah pekerja-pekerja di sekeliling ini dan juga PNS yang di sekeliling kita, termasuk karyawan-karyawan dari bank segala untuk melakukan pemindahan ya ke tengah kota daripada tinggal agak jauh. Gitu. Artinya proyek ini akan berdampak kepada perusahaan nantinya setelah di 5 tahun mendatang begitu Pak Heli? Iya betul. Baik Pak Eko, sembari menunggu proyek yang akan dijalankan ini untuk 5 tahun ke depan Pak, tadi juga sempat disinggung proyek properti apa saja yang sudah dibangun begitu dan bagaimana kontribusinya terhadap perusahaan Pak Eko? Selama ini kita sudah selesai kembangkan 3 proyek ya, masih ada 3 proyek yang kita sedang lagi bangun dan kita berharap tahun ini sudah selesai dan selain itu saya kira akan kemungkinan kita melihat ada beberapa proyek yang akan datang, kita akan kembangkan lagi ya. Proyek apa itu Pak Eko? Salah satu yang tadi kita sebutkan Monde City, ada satu lagi yang kemungkinan Monde Tower akan kita rencana 2 tahun ke depan setelah Monde City. Ya. Monde Tower itu komposisi dari high-rise building, apartemen yang kelas menengah ke atas dan ada perhotelan ya, di dalam tower itu. Ini sudah dilakukan launching belum Pak? Mohon maaf. Sudah dilakukan launching? Masih belum. Masih dalam perencanaan kita, lagi dalam konsep. Tapi saya yakin ini dalam 2 tahun ekonomi kita udah mulai recovery. Akan kita launching. Tiga-tiganya belum ada ya Pak? Masih dalam proses begitu? 3 proyek itu sudah selesai Pak. 3 proyek sudah selesai dan 3 lagi sedang bangun, sedang dibangun. Dalam tahun ini akan kita target untuk selesaikan ya.
Yang 3 sudah selesai tapi belum launching begitu Pak Eko? Sudah launching, Pak. Sudah. Artinya ini transaksi jual beli sudah berlaku begitu Pak? Ya, sudah penjualan udah lumayan cukup baik, di atas 70%. Ya, ini launching kapan ini Pak Eko? Untuk yang mana, Pak? Untuk yang 3 yang sudah selesai dibangun yang Anda katakan tadi? Oh, kami sudah launching, Pak. Ya, 2016 ya. Ya, sejak 2016. Ya. 2016 sekarang sudah 2020, responnya seperti apa Pak Eko? Kami melihat dari customer kita sangat puas dan pada saat itu yang properti ini ya proyek kita nilai luar biasa ya dari masyarakat Batam ya. Karena dan 3 proyek ini akan kita serah terima tahun ini ya. Halo? Ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak Eko. Ya. Sorry. Ya. Nah, tadi saya sebut ada 3 proyek yang sudah kita bangun ya. Dan 3 lagi udah lebih sedang di proses pembangunan. Dan selama ini penjualan itu cukup signifikan ya. Dari penjualannya udah di atas 70%. Baik, Pak Eko, Pak Heli, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas mungkin dari pemirsa Indonesia yang ingin tahu bagaimana dari sisi kinerja keuangan ini, terutama untuk data terakhir dari Puri. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.